Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Semoga baik ya, dan tetaplah penuh semangat pengharapan di dalam Tuhan kita. Puji Tuhan, kita telah memasuki awal pekan dan kita telah melewati satu pekan kemarin di dalam penyertaan kasih Tuhan. Di awal pekan ini pun kita harus yakin kalau Tuhan akan selalu menyertai dan memberkati kita. Amin. Sebelum kita melanjutkan aktivitas, mari kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Karena memang hanya firman Tuhanlah satu-satunya sumber pengetahuan bagi kita, yang mengajar kita untuk mengerti setiap rencana Tuhan dan sumber hikmat untuk kita dapat menjalani kehidupan ini dengan baik seperti yang dikehendakinya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang maha baik yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan untuk semua kebaikan-Mu menyertai hidup kami, untuk semua kasih-Mu yang telah kami terima di dalam hidup ini. Ajari kami untuk senantiasa bersyukur kepada-Mu, dan biarlah kami menjalani serta menikmati kehidupan ini dengan baik di dalam rasa syukur kepada-Mu saja. Kami akan terus belajar di dalam firman Tuhan, karena hanya firman-Mu lah sumber kekuatan dan hikmat bagi kami. Berfirmanlah Engkau ya Bapa, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak KKBP Senin 11 November 2024 tertulis dalam kitab Yesaya 5 ayat 21. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia demikianlah dikatakan. Marjea majolma akan nabisuk di bagasan rohana, jalama roha ibana di parbaga rohana. Celakalah mereka yang memandang dirinya bijaksana, yang menganggap dirinya pintar. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Allah menciptakan kita tentu dengan perlengkapan yang sempurna. Dia mempersiapkan kita dengan segala sesuatu yang berguna untuk hidup kita. Dan kehidupan kita pun, diri kita, diciptakan demikian sempurnanya. Oleh sebab itu di dalam kesempurnaan ciptaan Allah, tentu kita harus bersyukur kepadanya. Dan mensyukuri segala yang kita dapatkan, yang kita miliki dan kita nikmati sampai hari ini melalui kehidupan kita adalah karena belas kasih-Nya, karena kasih-Nya kepada kita, karena cinta yang begitu besar kepada kita, supaya kita dapat melakukan hal-hal yang baik yang berkenan kepadanya. Jika Tuhan berkenan atas kita, maka apapun yang kita minta, apapun yang kita cari, pasti kita terima dan kita dapatkan. Karena segala sesuatu yang baik, yang berguna untuk kehidupan kita sebagai perlengkapan yang sudah disediakan Tuhan bagi kita, itu bersumber daripadanya.
Oleh sebab itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, penyertaan dan berkat-berkat Tuhan itu adalah anugerah terindah di dalam kehidupan kita, supaya kita dapat menjalani kehidupan dan melakukan segala yang baik seturut dengan kehendak-Nya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhanlah sumber kehidupan. Dialah sumber kekuatan, sumber rahmat. Oleh sebab itu, seperti apapun kita hari ini, pencapaian-pencapaian kita, keberhasilan kita, dan segala sesuatu yang membuat kita bahagia, hendaklah itu kita syukuri kepada Allah yang mengizinkan itu terjadi atas hidup kita. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yakini dan sadarilah bahwasanya segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita adalah anugerahnya. Janganlah kiranya kita menganggap itu semua karena kemampuan kita, karena hasil usaha dan perjuangan kita, karena Tuhan tidak suka atasnya. Oleh sebab itulah renungan kita pada hari ini, Yesaya menyebutkan celakalah. Jika dikatakan celakalah, maka ini sudah sangat berbahaya. Ini mau menunjukkan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Dan segala sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Tuhan pasti akan mendatangkan hukuman. Jika dikatakan celakalah, maka akan datang penghakiman dari Allah kepada umat-Nya. Pada waktu itu bangsa Israel hidup di dalam kesombongan, hidup di dalam keegoisan. Ternyata dosa-dosa mereka tidak hanya menduakan Allah, percaya kepada dewa-dewa dan ilah-ilah yang mereka buat sendiri. Tetapi dosa-dosa mereka pun datang dari dalam dirinya, yaitu menganggap dirinya hebat, menganggap dirinya sempurna, dan hidup semena-mena, hidup egois, tidak peduli kepada orang lain. Oleh sebab itu, saudara-saudara, dalam renungan kita di pasal 5 secara khusus dimulai dari ayat 8. Di sini kita mau diingatkan betapa berbahayanya hidup di dalam keserakahan, hidup di dalam kesemena-menaan, menuruti hawa nafsu, melakukan ketidakadilan kepada orang yang susah. Firman Tuhan sangat jelas dan nyata, celakalah, artinya kita akan mendapatkan penghakiman dari Allah. Oleh sebab itu saudaraku, Tuhan tidak pernah salah menciptakan kita. Dia mau kita hidup seturut dengan kehendak-Nya. Dia mau kita menyenangkan Dia. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, janganlah hidup menurut kemauanmu, janganlah hidup menurut keinginanmu, tetapi hiduplah menurut kehendak Tuhan. Kita tidak boleh hidup serakah, hanya mementingkan diri saja, tetapi hendaklah kita berbelas kasih. Kita yang hidup diberkati Tuhan. Tuhan mau kita memberkati banyak orang. Tuhan mau kita berbelas kasih, tidak hanya memikirkan diri, tidak hanya memuaskan keinginan-keinginan daging, tetapi kita memperbaiki kehidupan dengan berkat-berkat Tuhan yang di dalam kehidupan kita, di dalam diri kita, untuk kita pakai juga untuk membawa atau membuat banyak orang bersuka cita. Kiranya kita dimampukan hidup di dalam kerendahan hati, mensyukuri setiap apa yang kita miliki kepada Tuhan, dan kita memakai semua itu dengan baik untuk kemuliaan-Nya. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita senantiasa. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Firman-Mu yang mengingatkan kami agar kami hidup di dalam kerendahan hati, agar kami menyadari bahwasanya segala sesuatu yang kami punya adalah atas perkenanan-Mu. Hidup kami ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, jangan biarkan kami menganggap diri kami ini hebat, menganggap diri kami pintar melebihi siapa saja. Tetapi biarlah kami terus hidup di dalam kerendahan hati dan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan ini. Ya Allah Bapa yang maha baik, kasihanilah kami, lindungi dan berkatilah kami. Ampuni kami jika di dalam menjalani kehidupan ini kami sering melukakan hati Tuhan. Biarlah ke depan hidup kami menjadi lebih baik dan kami mensyukuri kehidupan ini adalah anugerah Allah semata. Terima kasih Bapa, di dalam Yesus kami berdoa.
Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.